Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Shalom, ada sukacita siang hari ini. Haleluya. Kita mau beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang ajaib. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau satikan hati kita mau berdoa saudara. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik untuk siang hari ini Tuhan. Kami masih ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Membawa setiap kerinduan kami Bapa, membawa setiap sembah dan pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan Yesus. Pikiran kami juga Tuhan Yesus, agar fokus kami hari ini hanya tertuju padamu Tuhan. Kami mau buka ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Kau yang berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman dan saudara kami yang ada dalam perjalanan. Kiranya Kau percepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini Bapa, berkumpul bersama dengan kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap karya-karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apa yang kami bawa siang hari ini Tuhan, selain pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah kiranya nama-Mu semakin ditinggikan, Kau semakin diagungkan di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu. Kau Yesus Tuhan, yang punya nama-Mu, Yesus. Mari saudara kita siapkan ucapan syukur kita untuk Dia yang ajaib. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap kejadian-kejadian dalam hidup kami. Sungguh kami melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir nama-Mu di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku.
Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkannya kepada keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kami mengimani Tuhan Yesus, Mazmur 91 ini Tuhan, dalam perlindungan Allah. Dan Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Bapa, kalau hari-hari ini Tuhan, kami sudah melewati Tuhan masa corona itu Tuhan Yesus, itu berkat perlindungan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami membawa setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, dari Bapak Presiden Pak Jokowi Tuhan, beserta pewakilnya Tuhan Yesus, dan setiap jajaran yang ada Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bapa, hari-hari ini Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan Yesus untuk mengambil setiap keputusan-keputusan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, wakil setiap pemerintahan kami adalah wakil-Mu Tuhan Yesus untuk memerintah di Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa resesi ekonomi saat-saat ini Tuhan, di tahun 2023 ini Tuhan Yesus, Bapak, mungkin dunia sangat ketakutan Tuhan tentang ekonomi di tahun 2023. Tapi kami terlalu percaya Tuhan Yesus, bangsa kami adalah bangsa Engkau yang melindungi. Bangsa kami adalah bangsa yang Engkau yang pilih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan, setiap umatnya di seluruh Indonesia, di seluruh kota-kota yang terkecil sampai kota yang terbesar, Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang melindungi setiap Tuhan umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, secara khusus buat umat-Mu di Indonesia, untuk yang berikan setiap hati kami takut akan Tuhan. Berikan setiap Tuhan pemerintahan-pemerintahan yang ada dari setiap jajaran, dalam menteri, dalam mungkin Tuhan Kapolri, setiap divisi-divisi yang ada Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin kami, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami Engkau akan pulihkan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi buat bangsa kami Tuhan Yesus. Bahkan kota Bekasi Tuhan Yesus, di mana kami tinggal, Engkau yang memberkati setiap pemerintahan Bekasi Tuhan Yesus. Bahkan setiap dari RT, RW, dari setiap wali kota, dari kabupaten Tuhan, dari kota-kota Bekasi, seluruhnya Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi setiap mereka hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya kota Bekasi, kota yang menjadi berkat bagi kota-kota lain Tuhan Yesus.
mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapa, Engkau yang memberkati setiap pemimpin rohani kami, dari Bapak pembina kami, Pak Niko Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, setiap kepemimpinannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hikmat marifat Allah mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kesehatan yang terbaik Engkau berikan Tuhan Yesus. Bahkan setiap Tuhan yang setiap gereja-gereja yang hamba-Mu pimpin Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Bahkan kami mau berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin rayon kami, Pak Wewi Mulyono Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Setiap Tuhan kepemimpinan yang Kau berkati, hikmat marifat-Mu terus mengalir bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Bahkan setiap yang hamba-Mu pimpin, setiap gereja-gereja yang hamba-Mu kepercayakan Tuhan, setiap gembala-gembala yang hamba-Mu pimpin Tuhan Yesus, berikan Tuhan hati yang bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami, GBI BKP Aston dan Ruko Kenari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan kami beribadah Tuhan, di mana kami mencari wajah Tuhan di tempat ini. Bapa, kami terlalu percaya Tuhan Yesus, Engkau berkati gereja kami Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak bahkan setiap perbendaharaannya, setiap apa yang kami butuhkan, setiap semuanya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan gereja kami, GBBKP Aston dan Kenari Tuhan Yesus. Apa yang kami perlukan Tuhan, Kau Allah yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini saatnya Tuhan, gereja kami yang Engkau akan pakai Tuhan. Bahkan setiap jemaat-jemaatnya, bahkan setiap pelayan-pelayannya Tuhan Yesus, Engkau pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat pembicara secara khusus Bapak Gembala kami. Kami mau berdoa buat Bapak Rudi Siregar. Mari saudara kita angkat tangan kita buat Bapak Gembala. Bapak yang baik, pagi hari ini kami mau berdoa buat Bapak Gembala. Engkau berkati Pak Rudi Tuhan Yesus, yang pagi hari ini akan membawakan firman-Mu untuk memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Berikan Tuhan Yesus hikmat marifat-Mu terus mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau berkati pekerjaan sekulernya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap apa yang Tuhan Yesus percayakan. Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Bahkan keluarga besarnya Tuhan Yesus Engkau berkati. Ibu Gembala Bu Vivi Tuhan Yesus, sebagai pembina di tempat ini buat wanita-wanita Betel. Engkau berkati secara luar biasa. Terus Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi. Bahkan kedua anaknya Nanes dan Nathan, Engkau berkati Tuhan Yesus hamba-Mu ini untuk menjadi terang dan garam Tuhan di lingkungannya, di perkuliahannya, dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Kami serahkan keluarga besar Bapak Gembala kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, haleluya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang secara khusus hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir secara khusus di tempat ini, kami diberkati luar biasa Tuhan Yesus. Bahkan kami yang sakit secara jasmani Tuhan, Engkau telah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami yang merasa kekurangan secara ekonomi Tuhan, kami percaya dengan iman Tuhan, Engkau telah memulihkan ekonomi kami Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang mengalami persoalan yang sulit, tapi kami terlalu percaya ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu pagi hari ini, kami dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dan bagi teman-teman yang online juga Tuhan, bagi setiap jemaat yang online Engkau berkati juga setiap mereka dimanapun berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Amin. Saya mulai tangan-tangan yang bersukacita. Oke, kita mau lambaikan buat teman-teman kita yang ada di depan belakang, katakan, ayo terus bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kita yang dahsyat.
Amin. Mau lebih lagi memuji Tuhan kita. Yes. Amin. Kita mau beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi dong. Nama yang ajaib Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya bagi kami. Haleluya. Yes, kami mau lebih lagi meninggikan namamu, Raja di atas segala raja. Sebab perbuatan
mau lebih lagi buat Tuhan kita saudara? Amin. Sebelum duduk beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita mau siapkan hati kita siang hari ini. Kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan Yesus melalui ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi diberkati dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi. Kami mau singkapkan telinga kami lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi diberkati dan menjadi berkat dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata
Mari sembah Dia. Sembah Yesus. Mari terus hampiri Tuhan Yesus. Terus hampiri Yesus. Hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau akan lebih lagi di tengah-tengah kami. Sebab Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Saudara, biar hadirat-Mu terus memenuhi bencana hidup kami. Kami buka hati kami. Kami bebaskan roh kami. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau. Seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah hati kami kepadamu. Seperti terus biar kiranya Engkau penuhi. Engkau terus penuhi Tuhan. Ya. Oh Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya pengejaran kami kepadamu seperti rusa. Seperti rusa. Oh Yesus. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami. Ya Tuhan Yesus. Oh Yesus. Engkau sumber kuat kami Tuhan. Perisai kami. Tanduk keselamatan kami, pengharapan kami. Hatiku ku rindu menyembah Engkau Yesus. Ya, terus masuk lebih dalam lagi. Nikmati hadirat Tuhan. Oh Yesus. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya.
Tuhan, kami mau lebih lagi mendengarkan pesan firman-Mu siang hari ini. Kami mau duduk diam seperti seorang murid dekat kaki Tuhan, mendengar setiap pesan-Mu bagi kami Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Hingga sampai saat ini kami berada, kami tahu semuanya karena kasih-Mu Tuhan bagi kami. Pertolongan-Mu, berkat-Mu yang terus menyertai setiap langkah kami. Kami tidak fokus terhadap pergumulan persoalan masalah kami. Tapi kami fokus kepada Tuhan yang adalah sumber segala kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, urapi kami hamba-Mu, sampaikan pesan firman-Mu bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam. Ya, puji Tuhan. Ya, yang pertama tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan dalam ibadah kedua ini. Kita tetap menikmati dan bagaimana merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi kita. Amin. Nah, biar kita sama-sama menundukkan diri kita, hati kita kepada Tuhan. Terlebih firman Tuhan. Dalam ibadah yang kedua ini, hal yang akan saya sampaikan adalah sebagaimana pesan di dalam bulan Oktober dalam ulang tahun GPI Gereja Betel Indonesia yang ke-52 dicanangkan berbicara tentang yaitu misi dan penginjilan mentuntaskan amanat agung Tuhan Yesus dengan penanaman gereja-gereja lokal dan pemuritan. Dan saya bersyukur bahwa ini adalah merupakan suatu visi dan misi daripada gereja kita, katakan amin. Yaitu penanaman gereja dan pemuritan. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan perintahkan untuk melaksanakan amanat agung? Saudaraku, amanat agung adalah isi ataupun dasar hati Tuhan bagi umatnya. Sebab Tuhan mau tidak ada seorang pun yang mati dan binasa. Katakan amin. Supaya semua orang, supaya semua jiwa bertobat dan terima Yesus. Lantas pertanyaannya, tugas siapakah ini saudara kasih dalam Tuhan? Haleluya, 2-3 orang saja yang mengatakannya. Tapi dengan iman kita percaya bahwa semua ini adalah tugas kita. Amin. Saudaraku, amanat agung adalah satu perintah atau tugas yang sifatnya akbar, besar dan mulia. Perhatikan, satu perintah, tugas dan yang sifatnya akbar, besar dan mulia. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau sesuatu yang besar, akbar dan mulia ini mau dikerjakan oleh seseorang, maka saya percaya sebab Tuhan melihat kapasitas dan kemampuan kita. Amin. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, artinya bahwa saudara dan saya yang mengerjakan ini adalah pribadi orang-orang yang berkualitas. Sebab sesuatu yang besar, akbar dan mulia, kita ambil bagian dan melakukan mengerjakannya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi berapa banyak pertanyaannya saudara kasih dalam Tuhan, jemaat yang mengerti tentang hal ini. Nah, ada satu survei saudara kasih dalam Tuhan, yaitu penelitian George Barna yang melakukan survei terhadap ataupun riset, mengajukan pertanyaan kepada jemaat gereja-gereja di Amerika. Pertanyaannya sederhana, pernahkah Anda mendengar amanat agung? Dan ternyata diketemukan dari penduduk religius di Amerika hanya 51% yang berkata saya pernah mendengar. Saudara kasih dalam Tuhan, artinya begitu sedikitnya dari jemaat orang-orang yang berkata sebagai Kristen yang pernah mendengar tentang amanat agung. Saya berharap dan saya meminta supaya jemaat kita di tempat ini adalah jemaat yang tidak jemu-jemu mendengar tentang amanat agung. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Saudara kasih dalam Tuhan, Amanat Agung menjadikan segala bangsa murid Kristus dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dan telah ajarkan kepada para murid. Dan Amanat Agung adalah tentang memberitakan Injil kepada segala makhluk. Sebab Injil adalah kabar baik. Jadi hal ini Amanat Agung adalah berita kabar baik yang mulia dan besar dipercayakan kepada setiap saudara dan saya. Katakan amin. Saudaraku, 3 hal tentang Amanat Agung. Kita akan lihat. Silakan tolong dibantu saya sebab memang saya sudah siapkan. Ya. Yang pertama, Amanat Agung berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Amin. Ini yang pertama saudara kasih dalam Tuhan. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan saudara dan saya. Kasih Tuhan bagi setiap kita. Dan dia telah mengaruniakan putranya. Memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk menggantikan kita yang seharusnya sepantasnya mati dan binasa, tapi dia ambil alih. Itulah tentang Amanat Agung. Yaitu kasih Allah yang sangat besar. Begitu dalam, tinggi, luas, dan lebarnya kasih Allah. Rasul Paulus mencatat di dalam kitab Kolose 3. Saudara kasih dalam Tuhan. Kasih manusia dengan sesama terbatas. Kasih orang tua terhadap anak terbatas. Kasih anak terhadap orang tua terbatas. Makanya dalam pasangan suami istri, jangan sampai menuntut kesempurnaan dari pasangan hidupmu. Sebab kasih manusia terbatas. Tapi ada satu kasih yang tidak terbatas. Begitu panjang, begitu lebarnya, begitu tinggi, dan begitu dalamnya. Itulah kasih Kristus, kasih Allah bagi kita. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi latar belakang kita, apapun yang menjadi kekurangan kita, kasih Tuhan itu tetap setia bagi saudara dan saya. Sekedar untuk kadangkala melihat latar belakang boleh, tapi jangan fokus melihat di belakang. Apalagi bahwa gereja kita memiliki satu visi, yaitu paradigma yang baru. Amin. Jadi dibukakan hal-hal yang baru. Makanya sering saya katakan kalau Tuhan paksa kita, gereja kita, tempat ibadah kita, pertemuan raya kita dari ruko keranji, Tuhan paksa kita keluar dan kemudian kita berkeliling mencari dalam rangka untuk berjumpa dengan Tuhan sebagaimana Musa membawa bangsa Israel untuk alami jumpa dengan Tuhan. Berkeliling. Dan Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kita ada di tempat ini dan dapat menikmati tempat ini. Tuhan bawa secara manusia, akan tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa semua itu adalah satu proses perjalanan rohani yang Tuhan berikan bagi setiap kita dan bagi gereja Tuhan. Katakan amin. Sebab Tuhan mau melihat sesuatu yang terus yang baru. Begitu juga saudara dan saya. Sehingga konsep cara berpikir kita tidak lagi sama seperti ketika kita ada di tempat yang lama. Contoh, WL setiap pagi katakan, jemaat yang Tuhan kasih perhatikan di dalam beribadah, jangan sampai sembarangan buang sampah. Setuju? Jadi kalau masih ada yang buang sampah sembarangan, berarti paradigmanya masih tinggal tetap tempat yang lama. Toh nanti ada yang bersihin. No, tidak boleh. Sekalipun ada yang bertugas membersihkan tempat ini,
Tapi semuanya adalah tanggung jawab kita. Sebagai satu bentuk aplikasi sebagai murid Kristus. Harus patuh dan harus menjadi contoh dan teladan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, pesan saya, cinta kita kepada Tuhan harus semakin dalam. Tuhan mau kita tetap setia kepada Dia. Sebab Dia adalah Allah yang sangat dan teramat setia buat kita. Dan Dia buktikan kasih-Nya dengan kematian Yesus di kayu salib. Dengan kematian Yesus di kayu salib. Saudaraku, seberapa dalam dan seberapa besarnya pemahaman kita akan karya salib kematian Yesus, maka itulah yang akan membuktikan seberapa tinggi kita memberikan satu nilai kehidupan dalam wujud mengasihi sesama. Sekali lagi, seberapa dalam dan seberapa besar pemahaman kita terhadap salib Yesus, kematian Yesus di kayu salib, maka setinggi dan sebesar pemahaman saudara itulah saudara dapat menerima orang lain satu dengan yang lainnya. Sebagai satu wujud mengasihi sesama. Sebab kalau kita tidak dapat mengasihi sesama, bagaimana kita dapat berkata mengasihi Tuhan? Makanya apapun yang kita hadapi, apapun persoalan masalah yang kita hadapi, duka cita, sukacita, sakit penyakit, mari pandang tatap salib. Itulah ukuran yang harus kita selalu tatap. Dan bukan persoalan masalah yang kita hadapi. Atau bahkan bukan kita mensejajarkan dengan orang lain. Tapi ukurannya adalah Yesus. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, amanat agung berbicara tentang yaitu keselamatan manusia dari dosa. Bantu saya cat di dalam yang poin yang kedua. Yaitu dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ketika saya kemarin ada di Jepang, saya baca satu berita di media sosial, yaitu ada seorang BOD, Board of Director, jajaran tertinggi dari sebuah perusahaan besar, yang ketika berolahraga, bersepeda, dan kemudian tertabrak mati. Dan lokasi dan tempat itu adalah satu perumahan yang mewah, perumahan yang mahal, perumahan yang besar, yang bernilai harganya tinggi. Bukan cara matinya, tapi yang saya maksudkan adalah bahwa pasti ketika seseorang mau menginvestasikan sesuatu, dia pasti pertimbangkan yang pertama tentang keselamatan. Betul? Pasti. Wah, enak nih nanti. Kalau rumah besar gini, perumahan mewah begini kan nanti olahraga santai. Ya. Dan ternyata tidak ada satu tempat pun di atas muka bumi ini yang dimana olehnya kita diselamatkan. Hanya satu nama. Siapa? Yesus. Suruh kasih dalam Tuhan. Mari kita pahami ini. Ketika saya dengar ini, saya masuk langsung aduh, iya ya, nggak ada. Saya ingat ayat ini, betul. Jadi apa yang kita andalkan? Apa? Mau kemana kita sandarkan hidup kita? Ya, atau mau lari kemana kita? Tidak ada, hanya satu, yaitu di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan, di dalamnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus. Penting harus diingat, jangan ada yang mempunyai kepercayaan yang lain, mengandalkan yang lain.
Tadi pagi pendeta tadi pagi juga bilang kan, Pak Edi bilang bahwa masih ada yang pergi ke dukun-dukun di sini atau cari orang pintar. Satu, hanya Yesus yang memberikan garansi jaminan keselamatan bagi kita. Itu sebabnya jangan tukar iman kita oleh karena banyaknya godaan-godaan yang ada di dunia ini. Ingat, sangat dan teramat begitu berharganya hidup kita diangkat oleh Tuhan. Sekali lagi, sangat dan teramat berharganya hidup kita diangkat oleh Tuhan. Apalagi diberikan tanggung jawab, tugas penting yang besar dan mulia. Pasti dia melihat saudara dan saya adalah pribadi orang-orang yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga yaitu siarkan berita pertobatan dan pengampunan. Di dalam Lukas 24, bantu saya, poin yang ketiga. Lukas 24 ayatnya yang ke-47 dan 48 berkata demikian. Ya, kita lihat di sana ya, di layar. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem mulai dari keluarga. Saudaraku kasih dalam Tuhan, gembala-gembalaku perhatikan. Suami beribadah, istri ikut kul, tapi anak-anak kemana? Ini satu tugas para gembala-gembala kul. Katakan amin. Tugas juga saya, jangan khawatir. Saya bertanggung jawab juga, Pak. Ya. Amin. Rasul Paulus katakan di dalam Kolose 2 bahwa ketika orang aku nasihati, ketika orang aku didik adalah untuk bagi Tuhan, agar supaya ada perubahan dalam kehidupan mereka. Amin. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Yaitu beritakanlah, sampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus, perhatikan. Ayat tadi coba lagi cat. Ya. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus apa? Siapa yang menyampaikan? Semua kita menyampaikan ini. Inilah amanat agung. Yang ketiga yaitu siarkan berita pertobatan. Mulai. Firman Tuhan katakan, Yerusalem, keluarga kita. Sama, saya juga punya pergumulan terhadap keluarga saya. Keluarga saya, puji Tuhan, keluarga kecil saya. Tapi keluarga besar saya berbicara tentang adik-beradik orang tua. Apakah mereka semua sudah percaya Yesus? Atau sudah sungguh-sungguh di dalam kekristenan mereka? Tanda tanya. Tapi itu adalah menjadi satu beban, tanggung jawab. Mulai dari Yerusalem. Baru kemudian kita keluar dalam komunitas, yaitu lingkungan kita. Maka masuk juga dalam komunitas gereja kita. Seperti halnya saya katakan tadi. Saya sering-sering kepada beberapa anak muda di sini. Kalau dikumpulkan anak-anak muda kita, anak-anak remaja tanggung kita itu ada berkisar 25 orang. Tapi kemana mereka? Terkadang saya sendiri men-touch mereka untuk menghubungi mereka. Saya nggak tahu apakah gembala-gembala kul pernah bertanya tentang hal ini atau tidak kepada jemaat kita.
Saya bukan curhat, tapi ini tanggung jawab kita. Amin. Supaya jangan sampai ada yang mati dan binasa, meninggalkan iman percaya mereka. Bahkan saya mau katakan, kalau untuk masalah pekerjaan saya saja menghambat kita datang beribadah kepada Tuhan, maka patut dipertanyakan ada satu sesungguhnya usaha yang harus kita lakukan untuk kita dapatkan pekerjaan yang lain. Saya ngomong gitu sama anak-anak muda kita. Beberapa di antara mereka yang bilang, Pak saya hari Minggu kerja Pak, nggak dibolehin sama bos. Ya kamu doa dong, minta sama Tuhan. Kalau minta kan nggak apa-apa kan, boleh kan? Ya, berdoa sama Tuhan, minta kesungguhan. Terus kemudian yang kedua, tetaplah ada dalam satu komunitas yang saling membangun. Loh, doa saja tidak, bagaimana? Sementara suami istri, anak-anak harus gandeng tangan untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saya bilang kepada Sabtu kemarin kan, bahwa setiap pagi, bangun pagi, tahun ini PJML, mulut kita harus memuji Tuhan. Masuk dalam berdoa. Baca firman Tuhan. Artinya itulah satu bentuk ketertundukan kita terhadap firman Tuhan. Otoritas daripada firman itu yang akan dapat dan mampu mengubah kita sepanjang kita mau bekerja sama dan menundukkan diri untuk firman tersebut dan melakukannya. Tapi kalau enggak ya sama aja. Enggak bisa. Maka penting bagi kita untuk terus kita berkaca diri, melihat apakah kita sudah boleh sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Setiap pagi duduk muji Tuhan. Ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Pujilah Tuhan. Katakan amin. Dan saya bersyukur tema khotbah, tema Natal kita tahun ini tanggal 25 Desember ibadah sore nanti kita di tempat ini. Temanya itu juga berbicara tentang dua hal. Yang pertama, memuji mengagungkan Tuhan. Yang kedua, pengundusan diri. Amin. Itu, ya. Nah, saudaraku kasih dalam, siarkanlah berita pertobatan mulai dari rumah tangga, gereja, dan sampai segala bangsa bahwa pengampunan dosa hanya datang dari Yesus. Kenapa diberitakan? Karena kenapa dosa harus diampuni? Agar supaya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena yang pertama, dosa akan, bantu saya Cat. Next. Yang pertama, dosa akan merusak rohani seseorang. Kering, dangkal. Mati rohani. Ini ciri-cirinya orang yang bebal. Dengar firman, dengar tapi keluar. Tidak terserap di sini. Kalau istilah makanan, makan, tapi yang dia makan tidak ada sari-sarinya yang tinggal. Dosa merusak rohani atau mati rohani. Seperti kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang kedua, yaitu dosa merusak rumah tangga dan pelayanan. Berapa banyak rumah tangga orang-orang Kristen yang pecah bahkan bercerai. Ada satu saat seorang ibu datang kepada saya cerita bahwa keluarganya ataupun adiknya bercerai. Saya tegas katakan, tidak boleh. Makanya yang belum menikah, ya pertimbangkan baik-baik, belajar baik-baik, lihat baik-baik. Sebab keputusanmu saat ini akan sangat menentukan masa depanmu. Sekali lagi, keputusanmu saat ini akan sangat menentukan masa depanmu. Jadi jangan sampai salah di dalam mengambil setiap keputusan di dalam menjalani kehidupan ini. Yang mengerti katakan amin.
akan merusak rumah tangga, dan juga pelayanan. Akan mengkamiri sebuah pelayanan. Saudara kasih dalam Tuhan, kemarin ini saya ada meeting, janjian ketemu dengan klien di Citos. Citos itu apa? Di mana? Kayak tadi di mana? Asing ya, supaya keren dikit. Cilandak Square. Citos, supaya keren gitu. Nah, saya duluan, terus kemudian biasa kami masuk dalam sebuah kafe, mungkin itu grupnya tempat ngopi yang keren lah ya di situ di lantai 1, karena itu kan tempat-tempat biasa orang-orang pebisnis di sana. Dan kemudian saya tunggu mereka, setelah itu saya pesan minum dan kemudian kami sama-sama, kami ada berempat, mereka bertiga, saya sendiri. Kemudian setelah itu karena memang saya lihat jamnya, memang sudah rencanakan untuk saya pulang lebih cepat, sehingga saya lihat jam sudah waktunya, ya udah saya pura-pura ke toilet dan kemudian sebelum saya ke toilet saya ke kasir dulu dan kemudian saya bayar. Dan kemudian ketika saya bayar transaksi sambil jalan saya masukkan bill saya ini dan juga saya masukkan ke dompet. Tidak, saya nggak lihat, saya nggak sadar di depan saya itu ternyata pintu kaca. Itu pintu kaca saya tabrak begitu kerasnya, bencol di sini. Wih, ketawa kan? Cerita aja ketawa, apalagi kalau kejadian beneran. Ketika itu terjadi, saya dong, orang saya juga dengar sendiri gitu. Orang saya sendiri pelakunya kan, bukan orang lain. Begitu saya lihat, orang matanya menatap saya semua. Begitu saya keluar pintu dari menuju ke toilet, saya keluar. Di luar orang-orang yang duduk di luar juga pada ngelihat ke saya. Waduh, saya sakitnya nggak seberapa. Malunya minta tolong. Ini saya ke toilet, saya merenung. Ada apa ini? Biasa gitu kan. Kalau pendeta kan sesuatu kejadian pasti. Betul Pak Sirait ya? Bertanya ada apa ini kan gitu. Ya udahlah. Positif dah. Saya masuk. Udah, akhirnya saya pulang. Saya pulang. Begitu saya di mobil duduk, saya pegang ini saya. Ternyata bencol juga ternyata. Lama-lama makin gede. Waduh, saya bilang ternyata bukan cuma malunya, sakit juga Pak ternyata. Double portion, menderita. Nah saudara kasih dalam itu yang begitu aja saya malu. Perhatikan ya. Tapi orang yang bahkan melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran, kejahatan, ataupun kebohongan, gak malu sama sekali. Ini poinnya. Enak tadi cerita saya ketawa lucu ya, tapi poinnya di sini. Saya cerita. Kalau hidup kita tidak mau tunduk dan mau merendahkan diri, digarap oleh Roh Kudus dan firman-Nya dari sehari ke sehari untuk semakin sempurna, maka manusiamu akan tetap menjadi manusia daging. Ingat, hidup kita ini dimulai dari daging oleh karena dosa. Ingat, akhiri dengan roh. Jangan sampai mulai dengan daging, ujung-ujungnya daging. Masuk ke sini. Dosa mendatangkan maut. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan dosa merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Dan juga dosa merusak manusia dengan manusia. Kebencian, amarah, pertengkaran. Jadi kalau masih ada jemaat pelayan Tuhan yang sukanya berantem, sukanya bertengkar, saya peringatkan, kalau engkau tidak berubah, ini bagianmu, hati-hati. Dosa mendatangkan maut, kematian. Semua kita adalah orang yang tidak sempurna. Tapi tujuan kekristenan kita, Roma 8:29 adalah untuk semakin serupa, segambar dengan anaknya, dengan Yesus. Ada satu kerinduan kita, ya Tuhan. Mungkin satu saat kita salah, tapi lantas kemudian kita minta ampun kepada Tuhan. Itulah namanya pengharapan, saudara kasih dalam Tuhan.
Maka saya ingatkan kepada jemaat yang Tuhan kasih dan para pelayan yang Tuhan kasihi. Perhatikan ini. Bagaimana kita dapat mensiarkan pertobatan dan pengampunan kepada orang lain. Kalau kita tidak diketemukan sebagai orang yang berintegritas. Sebagai orang yang mendengar firman. Merenungkannya dan melakukannya. Jadilah garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kita. Katakan amin. Maka kalau kita boleh sungguh-sungguh mau mengerjakan amanat agung ini. Tadi katakan mulai dari Yerusalem. Keluar lingkungan kita. Komunitas gereja kita saling membangun. Ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau mungkin di tengah-tengah komunitas ada perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, jangan ngotot dengan cara berpikir kita yang paradigma yang lama. Mari pembaharui, lihat dan buka. Sebab di luar sana jauh lebih luas yang akan Tuhan percayakan bagi kita dalam rangka kita mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau kita berpikir dengan sempit, maka kita tidak akan dapat melangkah keluar. Tidak akan dapat melangkah keluar. Tapi jika kita punya pemikiran yang luas, sebab kasih Tuhan begitu luas, begitu tinggi, begitu dalamnya. Mari kita terus kejar kasih Tuhan itu dan kita lakukan dan kerjakan kasih itu sebagai wujud pribadi yang telah menerima tubuh dan darah Yesus. Biarlah kiranya pesan siang hari ini, 3 hal ini berbicara tentang amanat agung, yaitu kasih Allah kepada manusia. Dan yang kedua, keselamatan manusia dari dosa. Dan yang ketiga, siarkanlah berita pertobatan dan pengampunan. Hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus. Siapa namanya? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sejemput para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Ku tetap cinta dan ku tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sejemput saudara bangkit berdiri. Ku tetap amin. Ya Tuhan. Ku tetap cinta. Yes. Ucapanmu adalah doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia, Tetap setia. oh haleluya. Sebab Dia Allah yang setia. Tetap setia. Ku tetap setia, walau roban datang menerpa. Ku tetap setia. Mari angkat tanganmu. Terlalu banyak amin. Ya Tuhan Yesus. yang Tuhan tak beri. Ya, mari lihat begitu besar banyak. Takkan mungkin ku Kalau sampai saat ini kita masih tetap ada, melewati masa pandemi, dan sekalipun akan menghadapi tahun 2023, di mana dunia berkata akan semakin kelam, tapi dengar baik,
pujian ini adalah doa kita kepada Tuhan. Biar kita tetap cinta. Yes. Oh, mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Amin Tuhan, amin, amin. Yes. Ya Tuhan Yesus. Oh, Yesus, apa yang ku miliki, Biarlah firman ini boleh jatuh di hati kami yang subur, dan biarlah kiranya setiap kebenaran firman-Mu ini boleh bertumbuh, berakar, bahkan juga berbuah yang lebat Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memberitakan kebenaran firman ini kepada setiap mereka yang belum percaya dan belum sungguh-sungguh. Persiapkan hati kami ya Tuhan, bukan hanya saja kami menjadi sebagai pendengar, tetapi menjadi sebagai pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Rudi Siregar yang sudah membawakan firman ini. Biar kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini, bahkan juga pelayanannya. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita duduk kembali saudara. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Saya mewakili dari jemaat serta diaken untuk mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Rudi Siregar atas pelayanannya pada siang hari ini. Semoga kiranya firman itu menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Sebelum saya membacakan pengumuman kegiatan kita seminggu ke depan, adakah yang baru pertama kali bersama-sama kita beribadah di tempat ini? Kami harap untuk bangkit berdiri untuk memberikan salam. Ya, puji nama Tuhan, ada. Selamat bergabung dengan jemaat kita di tempat ini. Semoga saudara diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, pengumuman kegiatan gereja kita untuk seminggu ke depan. Hari Selasa 2 terobosan WBI pukul 11 online via Zoom. Hari Rabu Menara 2 pukul 19 online tetap via Zoom. Informasi ibadah kul hari Kamis kul Eklesia di rumah Ibu Rita pukul 19. Hari Kamis kul Bible Cikarang pukul 19 online via Zoom. Hari Jumat kul Daud di rumah Ibu Simatupang pukul 19. Kul Yobel Glory di rumah Ibu Rosmaida Tambunan atau Mama Christian pukul 19. Hari Jumat kul Eklesia di Jeruk Raya pukul 18.
Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 online via Zoom. Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 ibadah raya masih ada di Hotel Aston lantai 3 Ruang Regensi. Ibadah raya pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10.30. Ibadah raya kedua pukul 11 sampai dengan pukul 12.30 disertai dengan sekolah minggu. Informasi Natal gereja kita GBI BKP Aston 2022. Keputusan hasil rapat Natal 2022 bahwa Natal kita diadakan pada tanggal 25 Desember 2022 yang akan dilaksanakan di Hotel Aston tempat ini lantai 3 Ruang Regensi. Dan untuk informasi karena semakin singkat harinya dan perlu kita ketahui untuk perayaan ibadah Natal ini membutuhkan anggaran dana sebesar 15 juta rupiah. Oleh sebab itu, agar perayaan Natal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dengan ini panitia Natal menghimbau bagi kita semua kiranya dapat menabur secara khusus untuk dana Natal. Menabur dapat juga melalui janji iman Natal yang bisa diserahkan langsung kepada bendahara Natal kita, yaitu Saudari Yunita Siregar, atau juga dapat mengisi amplop persembahan Natal kita yang tersedia di dalam warta jemaat saudara. Habis ibadah nanti diharap semua pelayan Tuhan jangan dulu pulang. Kita masih ada acara lagi untuk mempersiapkan rapat Natal kita nanti habis ibadah. Nah, nanti sore ada juga ibadah youth di rumah Anes. Dapat dihubungi Anes info selanjutnya. Puji nama Tuhan, sampai di situ pengumuman. Saatnya kita menabur. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, di tangan kami telah kami angkat persembahan kami Tuhan. Baik persembahan perpuluhan, baik untuk rumah Tuhan, baik untuk dana Natal kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan ya Tuhan persembahan kami Tuhan, agar dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkati berlipat-lipat ganda usaha pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh-sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan. Daerahku Tuhan yang perkasa menyertai segenap hidupmu. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutu indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.